Di suatu tempat di luar angkasa, Loki Tom Hiddleston mendapat sebuah tongkat berkekuatan dahsyat. Ia lalu muncul di markas rahasia SHIELD di bumi. Loki merebut Tesseract dan membunuh siapapun yang menghalanginya. Ia benar-benar mengacaukan markas SHIELD sekali. 8 memulai film The Avengers. Nick Fury, Samuel L. Jackson, dan anggota SHIELD yang saat itu berada di markas berusaha menghentikan Loki. Namun, mereka tidak berdaya. Loki memengaruhi Hawkeye, Jeremy Renner, dan Dr. Selvig Stellan Skarsgård dengan sihirnya. Bersama 2 anggota SHIELD yang kini berada di pihaknya itu, Loki berhasil melarikan diri dan membawa kabur Tesseract. Rekrutmen menyadari sebuah ancaman bagi bumi. Nick Fury bertindak. Ia menghubungi Natasha Romanoff, Scarlett Johansson, memintanya segera menemukan Dr. Bruce Banner, Mark Ruffalo. Natasha membebaskan diri, menghajar sekelompok orang yang menahannya, dan segera pergi untuk melaksanakan tugas dari Fury. Di tempat lain, Fury mendatangi Steve Rogers, Chris Evans, yang baru saja menghancurkan Sansak Tinju sebagai bahan latihan. Agen Coulson, Clark Gregg, mendatangi Tony Stark, Robert Downey Jr., yang sedang mengobrol di kantornya dengan Miss Pepper, Gwyneth Paltrow. Baik Fury maupun Agen Coulson memiliki tujuan yang sama, yaitu meminta bantuan untuk menghentikan Loki dan mengamankan Tesseract. Bruce dan Steve akhirnya bertemu di sebuah kapal raksasa yang bertransformasi menjadi pesawat induk milik SHIELD. Bersama Natasha, Nick Fury menjelaskan alasan pentingnya misi yang akan mereka jalankan. Tiba-tiba, sebuah informasi memberitahukan bahwa Loki terlihat di Jerman. Loki memang tengah berada di Jerman, di sebuah gedung pertemuan. Ia menyerang dan mendapatkan akses bagi Hawkeye untuk memasuki sebuah ruangan dan mengambil benda bernama Iridium. Ketika Loki memaksa orang-orang untuk berlutut di hadapannya, Captain America datang bersama dengan Natasha yang mengemudikan sebuah pesawat sebagai backup. Rencana Loki Steve Rogers alias Captain America menghadapi Loki, yang ternyata cukup merepotkan. Lalu, Tony Stark muncul sebagai Iron Man dan membantu Captain America. Mereka berdua berhasil meringkus Loki dengan mudah dan membawanya ke pesawat induk yang kini menjadi markas SHIELD. Namun, dalam perjalanan, petir menyambar. Thor Chris Hemsworth tiba-tiba muncul, mengambil Loki, dan membawanya pergi. Thor sempat menginterogasi Loki di suatu tempat di hutan sebelum membawanya ke Asgard, tetapi Iron Man datang dan menyerangnya. Keduanya mulai bertarung dengan cukup seimbang sampai Captain America datang dan menghentikan mereka. Menyadari mereka memiliki niat yang sama, yaitu menghentikan Loki dan merebut Tesseract, Thor bersedia berkompromi. Kini, Tony, Steve, Natasha, dan Dr. Banner telah berkumpul di markas SHIELD. Mereka membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan Loki dan misi mereka. Sebagai sesama ilmuwan, Tony mengajak Dr. Banner untuk meneliti tongkat Loki. Steve, Thor, dan Fury melanjutkan diskusi mereka. Sementara itu, Natasha mendatangi Loki untuk menanyakan beberapa hal berkaitan membelotnya Clint Barton alias Hawkeye. Di tempat lain, Hawkeye dan sekelompok tentara sedang dalam menuju markas SHIELD. Natasha berakting seolah-olah Loki berhasil mengintimidasinya. Akhirnya, ia pun mendapat informasi tentang apa sebenarnya rencana Loki. Sayangnya, Nat cukup terlambat karena saat itu, setiap superhero yang ada di markas SHIELD mulai berselisih paham. Di sisi lain, alarm berbunyi yang menandakan adanya serangan. Assemble. Akhirnya, Avengers berkumpul. Bruce berubah menjadi Hulk, menghancurkan satu raksasa Chitauri menggunakan satu pukulan, dan meraung menggetarkan seluruh New York. Captain America memberi instruksi dan pertempuran 6 superhero melawan ribuan pasukan Chitauri lengkap dengan armada alien pun pecah. Pertempuran tidak seimbang itu berlangsung sengit. Masing-masing anggota Avengers mengerahkan seluruh kemampuannya. Iron Man mengatasi pasukan udara bersama Hawkeye dengan kemampuan memanah yang luar biasa. Black Widow dan Captain America menghabisi sebanyak mungkin pasukan Chitauri di daratan. Thor dan Hulk menghajar setiap musuh dari satu sudut hingga sudut lainnya di kota. Ketika semua hampir mencapai batas, dan situasi di New York semakin kritis,
Fury mendapat kabar bahwa petinggi SHIELD mengirim jet tempur untuk menembakkan rudal nuklir ke New York. Fury berhasil menghancurkan satu jet dengan RPG, tetapi satu jet lainnya berhasil lolos. Fury segera menghubungi Iron Man dan menyampaikan informasi tersebut. Di New York, Black Widow pergi menuju Menara Stark untuk mencoba menutup gerbang. Sementara itu, Avengers yang lain masih bertahan. Mereka menghabisi pasukan Chitauri yang terus berdatangan sambil menjaga keselamatan warga sipil. Dari kejauhan, sebuah jet tempur menembakkan rudal nuklir menuju New York yang kacau balau. Kekalahan pasukan Chitauri sebuah ide melintas di benak Tony. Tanpa banyak berpikir ia pun mendatangi rudal nuklir yang mengarah ke New York. Iron Man menangkap dan menggiring rudal tersebut menuju portal di atas Menara Stark. Iron Man meluncur semakin tinggi, melewati portal sampai luar angkasa. Ia mengarahkan rudal nuklir ke kapal induk pasukan Chitauri, dan meledakkannya. Pasukan Chitauri di seluruh New York mati tiba-tiba bersamaan dengan meledaknya kapal induk sekaligus pusat kehidupan mereka. Di luar angkasa, Tony kehilangan kesadarannya. Iron Man pun jatuh, melewati portal tepat sesaat sebelum Black Widow menutupnya. Hulk melompat dan menangkap Iron Man sebelum jatuh ke tanah. Peperangan pun usai. Avengers mengalahkan pasukan Chitauri dan meringkus Loki kembali. Thor membawa Loki kembali ke Asgard sebelum mengamankan Tesseract. Dr. Bruce Banner pergi bersama Tony Stark. Sementara Captain America, Black Widow, dan Hawkeye melakukan tugasnya masing-masing. Avengers berpencar saat itu, tetapi Nick Fury meyakini mereka akan kembali saat bumi dan umat manusia membutuhkan perlindungan. Penyusup dan perselisihan Clint Barton dan pasukannya berhasil menyusup ke dalam pesawat markas SHIELD. Mereka juga membuat kerusakan pada salah satu mesin pesawat. Thor bergegas mendatangi tempat Loki ditahan. Natasha berusaha menghalau pasukan yang masuk bersama Clint. Steve dan Iron Man sebenarnya sedang berdebat ketika itu. Namun, keadaan darurat membuat mereka memilih bekerja sama untuk membetulkan mesin pesawat yang rusak. Keadaan semakin memburuk ketika Natasha harus berhadapan dengan Bruce Banner yang emosi dan menjadi Hulk. Di saat yang sama, ia harus segera mengatasi pasukan penyusup dan menghentikan Clint. Beruntung, Thor datang dan menghadapi Hulk. Nat pun segera memusatkan perhatiannya untuk menghentikan Clint. Ia ingin membebaskan sahabatnya itu dari pengaruh Loki. Steve dan Iron Man akhirnya berhasil menstabilkan mesin pesawat. Natasha memukul kepala Clint dan membuatnya pingsan. Sayangnya, Loki berhasil mengambil tongkatnya dan melarikan diri. Hulk dan Thor terlempar keluar pesawat saat mereka sedang bertarung. Meskipun berhasil mengatasi masalah di pesawat SHIELD, misi mereka tidak mengalami kemajuan sama sekali. Agen Phil Coulson meninggal dalam insiden tersebut. Seluruh anggota SHIELD berduka saat itu. Martir Nick Fury menyampaikan harapan terakhir Coulson. Dalam suasana muram, tiba-tiba Tony menyadari sesuatu. Loki berencana membuka portal untuk mendatangkan pasukan Chitauri dan menyerang bumi. New York menjadi titik awal serangan itu. Dan, lokasi pembukaan portal adalah Menara Stark Enterprise yang merupakan bangunan tertinggi di kota itu. Semuanya bersiap. Tony melakukan sedikit perbaikan terhadap kostum Iron Man dan bergegas ke tempat Loki berada yang tidak lain adalah kantornya sendiri. Steve mendatangi Nat dan Clint yang sudah mendapat kembali kesadarannya. Steve meminta mereka untuk membantu menghadapi apapun yang akan menyerang New York. Di Menara Stark, Loki berhasil membuka portal keluar angkasa dan mempertahankannya tetap stabil. Untuk itu, ia menggunakan tongkatnya bersama kombinasi Tesseract dan Iridium hasil curiannya. Pasukan Chitauri memasuki langit New York, dan memulai penyerangan. Iron Man tiba lebih dulu. Ia memasuki sebuah ruangan dan berbicara dengan Loki. Tony Stark sebenarnya hanya berniat mengulur waktu agar ia dapat berganti kostum Iron Man yang baru sehingga dapat menggunakan kekuatan maksimalnya untuk mengatasi pasukan Chitauri. Captain America, Black Widow, dan Hawkeye tiba di kota New York. Mereka segera membuat garis pertahanan dan memprioritaskan untuk menyelamatkan warga sipil. Di tempat terpisah, Thor yang mendapatkan kembali kekuatannya, dan Bruce yang telah sadar mencari cara untuk segera bergabung dengan rekan-rekannya yang lain. Dari udara, Iron Man menggiring pasukan Chitauri ke tempat Captain America, Black Widow,
dan Hawkeye mempertahankan diri. Thor turun dari langit setelah melibas beberapa pasukan Chitauri, dan Bruce tiba menggunakan sebuah motor bubut.